Dusun Batu Payung, Kelurahan Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km persegi, di mana terdiri dari 17 kecamatan dan 248 desa serta 3 kelurahan. Banyak penduduk di wilayah ini berkisar 972.579 jiwa, menurut LSDA pada tahun 2016. Desa Tarahan merupakan desa yang cukup besar. Wilayahnya yang berada di pesisir menjadikan desa ini aktif dalam sentra perikanan dan budidaya laut. Selain itu, di desa ini juga berdiri PLTU Tarahan yang menjadi salah satu penyuplai energi listrik di Provinsi Lampung. Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.729 jiwa dan kepala keluarga sebanyak 1.582. Dengan luasan wilayah 1.321 hektar are. Desa ini secara administrasi tetap menginduk kepada kecamatan dan kabupaten wilayah Lampung Selatan. Kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat daerah Tarahan sebagian besar adalah nelayan, yang mana berjumlah 331 jiwa. Sedangkan sebagiannya lagi bekerja sebagai pedagang, buruh, petani, dan PNS. Untuk perincian penduduk berdasarkan suku bangsa menunjukkan bahwa yang mendiami desa Tarahan adalah mayoritas pendatang, bukan penduduk asli, yang mana paling banyak berasal dari suku Jawa. Salah satu penggiat pengasinan ikan di desa Tarahan yaitu Pak Oman. Beliau berasal dari daerah Serang dan sudah menekuni usaha pengasinan ikan sejak tahun 2004 bersama temannya. Beliau mulai merintis usaha pengasinan ikan sendiri sejak 3 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Juli 2020. Pak Oman memilih menjadi pengusaha pengasilan ikan sebab beliau sangat menyukai kegiatan yang berbau perikanan. Saat pandemi berlangsung, Pak Oman hanya mampu memproduksi sekitar 1-2 kuintal. Berbeda dengan kondisi sebelum pandemi, Pak Oman dapat memproduksi hingga 5 kuintal sampai dengan 1 ton ikan asin. Jenis ikan yang diproduksi meliputi ikan teri, ikan layur, ikan cekalang, dan ikan lainnya yang ditangkap oleh nelayan. Beliau menjual hasil produksinya ke berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, Palembang, Jambi, dan daerah lainnya. Kalau nama Oman asli dari daerah Serang, Cilegon. Di sini pendatang kita.
Kalau istri orang sini, asli pribumi orang sini. Kalau menekunin usaha pengasinan ini kita mulai dari 2004 nyampe sekarang. Ya, karena udah cita-citanya mau usaha di perikanan. Awal mula ngerintis pengasinan ini kita ikut dulu sama orang, ya supaya bisa dulu gitu ya. Jadi setelah bisa kita ngumpulin modal, udah ada modal baru kita buka sendiri. Kita baru juga sih di sini, baru buka. Ini baru ada 3 bulanan lah. Sistem mengambil ikannya, kita pagi-pagi udah ke tengah laut gitu, nyamperin orang nelayan, jadi kita kalau ada dibeli gitu sama orang nelayan. Jadi proses untuk jadi ikan asinnya kita cuci dulu prosesnya, terus ya baru kita rebus. Itu proses ininya, perembusannya kita golakan dulu airnya. Jadi setelah mendidih itu baru kita kasih garam, baru airnya ininya ikannya yang dicemplung. Itu kalau ikan teri kita nggak perlu direndam dulu, nggak perlu direndam. Kalau ikan-ikan kasaran, ikan-ikan yang gede lah, itu kita perlu direndam dulu supaya asin. Itu merendamnya kira-kira ukuran setengah jam, baru bisa direbus. Kalau untuk merebusnya itu kira-kira kalau ikan-ikan yang agak gede itu ukuran 3 menit 4 menit. Kalau ikan teri paling ya 2 menit aja udah mati. Kalau untuk proses pengeringannya, kalau panasnya normal itu paling ya ukuran 1 jam 2 jam itu udah kering semua. Kalau untuk masalah garam itu kita dapat dari Pati, dari Jawa. Ada yang kadang dari Cirebon gitu. Untuk ikan asin di sini kita mengolah ikan apa aja ya yang kena sama orang nelayan gitu kita olah. Soalnya jenis ikan apa aja kita laku. Ada yang untuk dedek, kalau yang enggak layak untuk konsumsi itu kita masukin untuk dedek digiling. Kalau sehari itu kita paling ya 1 kintal paling. Kalau untuk hari ini, soalnya lagi sepi. Ya semenjak ada COVID ini ya,
ini pemasaran kita agak sepi, terus ya konsumen juga kurang. Kalau biasanya kalau lagi normal itu kita biasa 5 kintal 1 ton ya. Kalau yang bantu-bantu di sini ya, kalau lagi rame ikan tetap banyak yang bantu. Kalau untuk sistem penjualan kita teri itu gudangnya langsung ke Jakarta, daerah Kapuk. Kalau ikan-ikan kasar itu kita masuk ke lokalan aja. Kalau teri-teri halus itu masuknya ke seberang ke Jakarta. Kalau lokalan ini kita ke Bandar Jaya. Kalau keluar kotanya itu ke Palembang, terus Jambi. Kalau untuk ke pulau-pulau Jawanya paling ya daerah Cilegon, paling daerah Serang, terus sama di Jakarta. Itu kita masukin ke pasar-pasar aja. Kalau di sini ada 5 orang pekerja. Kalau proses pengolahan itu ada masing-masing yang megang. Yang usaha pengasin di sini kisaran ada 15. Yang pribumi orang sininya ada, yang sebagian orang perantau juga ada. Sebelumnya sih udah pernah ada dari Dinas Perikanan, udah ngelihat sendiri lah, udah meriksa. Kalau untuk bantuan untuk saat ini belum ada. Kondisi masyarakat di sini ya, dia orang sangat membantu sama masyarakat di sini. Kalau lagi banyak ikan kan ada yang ikut-ikut milih, ada yang proses naikin ikan di daratan. Jadi semuanya membantu lah. Harapan saya ya mudah-mudahan lancar, terus ya berkembang, hanya lancar semua. Harapan saya sama pemerintah gitu ya, mudah-mudahan ada bantuannya untuk diperhatikan gitu orang-orang nelayan.